UI. Kali ini kita akan membahas mengenai topik evolusi manusia. Kita mulai topik ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita berevolusi dari simpanse? Karena pertanyaan ini selalu menjadi perdebatan ketika membahas evolusi manusia itu sendiri. Silahkan kalian akses laman berikut atau kalian bisa pindai QR code dan kalian bisa menentukan jawaban kalian apakah kita berevolusi dari simpanse atau tidak. Kita mulai dengan menjawab pertanyaan tadi dengan melihat siapa kerabat primata terdekat kita. Gambar kladogram berikut menunjukkan bahwa manusia memiliki kerabat dekat dengan kelompok kera. Kera di sini terdiri atas beberapa primata, yaitu oa, orangutan, gorila, bonobo, dan simpanse. Dilihat di sini bahwa manusia, bonobo, dengan simpanse itu memiliki nenek moyang bersama. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak berevolusi dari simpanse, melainkan berasal dari nenek moyang yang sama dengan yang dimiliki oleh bonobo dengan simpanse. Hal tersebut terlihat pada waktu terpisahnya kelompok manusia dengan kelompok bonobo dan simpanse, yaitu pada 7 juta tahun yang lalu. Kemudian, siapakah nenek moyang bersama antara manusia dengan primata modern yang ada saat ini, atau lebih tepatnya pada kelompok kera? Kita lihat di sini berdasarkan penemuan fosil pada 13 juta tahun yang lalu di Spanyol, bahwa ada kera yaitu dari genus Pierolapithecus diduga merupakan menjadi nenek moyang bersama antara manusia dan primata modern sekarang. Hal ini dapat dibuktikan dengan kelompok primata ini tidak memiliki ekor seperti pada kera pada umumnya, termasuk di dalamnya adalah manusia dan primata modern saat ini. Apa yang membedakan kita, manusia, dengan primata yang lain? Setidaknya ada 2 karakter utama, yaitu pertama adalah kemampuan kita berjalan dengan 2 kaki atau disebut sebagai bipedal, ya. Kemudian kedua adalah volume otak kita yang lebih besar daripada kelompok primata yang lain. Dengan kemampuan bipedal, manusia dapat berjalan dengan tegak. Dengan kemampuan berjalan dengan tegak, manusia dapat menempuh jarak perjalanan yang lebih jauh dibandingkan dengan kelompok primata yang lain. Kemudian, dengan volume otak yang lebih besar, ini juga berdampak pada kecerdasan manusia yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok primata yang lain. Ini dapat dibuktikan dengan kemampuan manusia yang lebih baik dalam hal mempelajari sesuatu hal dan kemudian membuat alat dan memegang benda. Siapakah hominin pertama? Sahelanthropus cadensis merupakan hominin pertama yang ditemukan oleh para peneliti. Ini berdasarkan penemuan fosil yang ditemukan dengan umur 6-7 juta tahun yang lalu. Kenapa fosil Sahelanthropus cadensis ini dikatakan sebagai hominin pertama? Karena karakteristik yang mirip dengan nenek moyang bersama antara manusia dengan simpanse. Kemudian, siapakah manusia pertama atau siapakah spesies yang diduga sebagai manusia pertama?
Jawabannya adalah Lucy atau Australopithecus afarensis. Lucy ini ditemukan memiliki umur sekitar 3,6 juta tahun yang lalu. Mengapa Lucy dianggap sebagai manusia pertama? Karena kemampuan berjalan dengan bipedal dan bentuk gigi dan tangan seperti manusia modern saat ini. Jadi, Australopithecus afarensis atau Lucy merupakan manusia pertama yang diduga menjadi cikal bakal atau nenek moyang dari kelompok manusia modern saat ini. Bagaimana kita dapat menjelaskan evolusi manusia atau evolusi pada Homo sapiens yang kita kenal sebagai manusia modern saat ini? Ada beberapa teori, setidaknya ada 3 teori. Yang pertama adalah teori out of Africa. Di sini diduga manusia atau manusia modern di sini adalah Homo sapiens pertama kali muncul di Afrika 100.000 tahun yang lalu, ya, dan kemudian keluar menggantikan populasi Homo erectus yang ada. Artinya apa? Di sini manusia mengalami migrasi keluar dari Afrika itu 2 kali. Yang pertama adalah sebagai Homo erectus, ya. Kemudian yang kedua adalah migrasi sebagai Homo sapiens. Migrasi kedua, Homo sapiens ini adalah menggantikan Homo erectus yang ada, ya, sehingga digantikan semuanya oleh Homo sapiens. Ya, jadi 2 kali migrasi. Yang pertama sebagai Homo erectus, ya, kemudian ada beberapa populasi Homo erectus yang kembali ke Afrika, kemudian mengalami evolusi menjadi Homo sapiens. Nah, Homo sapiens ini kemudian keluar lagi dan menggantikan Homo erectus yang tersisa yang ada di belahan bumi yang lain. Sehingga ini disebut sebagai teori out of Africa. Bagaimana dengan teori yang lain? Teori yang lain adalah teori multiregional. Ada 2 pendekatan yang digunakan dalam teori multiregional ini adalah yang pertama teori hibridisasi dan asimilasi, yang kedua adalah evolusi multiregional. Apa bedanya dengan teori out of Africa? Teori out of Africa adalah pada saat terjadinya migrasi pertama kali Homo erectus keluar dari Afrika, itu tidak kembali ke arah Afrika lagi, tetapi mereka berevolusi secara independen di masing-masing benua, di masing-masing regional menjadi Homo sapiens. Artinya di sini Homo erectus akan berkembang menjadi Homo sapiens, ya, di daerah masing-masing, ya. Ketika pertama kali keluar dari Afrika, kemudian mereka menetap di benua Eropa, Asia ataupun Oseania, kemudian mereka berevolusi menjadi Homo sapiens, ya. Sementara pada teori hibridisasi dan asimilasi, Homo erectus itu kembali ke Afrika, kemudian berkembang menjadi Homo sapiens, tetapi mereka tidak menggantikan atau tidak menghilangkan Homo erectus, tetapi melakukan hibridisasi dan asimilasi sehingga terjadi percampuran genetik. Ya, di sini akan kita temukan nanti bagaimana Homo sapiens mengalami hibridisasi dan asimilasi dengan misalkan Homo neanderthal atau Homo erectus. Ya, sehingga ada percampuran genetik. Demikian untuk paparan mengenai evolusi manusia. Sampai bertemu kembali di video kuliah MOOCs non kredit Departemen Biologi